المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Yang saya hormati Ketua Majelis Syuro DPP PKS Al-Habib Dr. Salim Segaf Al-Jufri, Wakil Ketua Majelis Syuro Bapak Dr. Hidayat Nur Wahid, Sekretaris Majelis Syuro Pak Untung Wahana, Ketua Majelis Pertimbangan Partai Bapak Profesor Dr. Suhana Surabranata, Ketua Dewan Syariah Pusat Bapak Dr. Surahman Hidayat, Bapak Presiden PKS Dr. Muhammad Syarif Iman, dan Sekjen Bapak Sekjen Zalmati Bapak Mustafa Kamal, para gubernur, khususnya Gubernur Jawa Barat yang seharusnya bicaranya di sini, bukan calon gubernur Jakarta. Tadi saya mendengar Wali Kota Depok mengatakan bahwa ini sering membuat acara PKS di Depok. Saya rasa untuk Rakornas ini memang tidak boleh di Jakarta, karena kalau di Jakarta harus mengundang gubernur petahana. Urusannya agak panjang nanti. Dan alhamdulillah dengan diadakan di Depok, maka calon bukan insya Allah bukan calon gubernur. Kami selalu mengatakan kami tidak menantang petahana, kami berikhtiar mengganti petahana. Karena beda, kalau menantang kan sekedar menantang, tapi biar kita untuk mengganti. Dan saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan untuk hadir bersilaturahmi bersama dengan Bapak-Bapak Ibu hadirin dari seluruh Indonesia yang mengikuti Rakornas ini. Perlu saya sampaikan di sini bahwa ikhtiar untuk mengubah tak terbatas di Jakarta, di seluruh Indonesia. Akan tetapi di antara 101 pilkada tinggal satu yang tersisa, yaitu Jakarta. Yang lain sudah relatif selesai. Karena itu selain sisi terakhir, tapi juga ini salah satu yang mendapatkan perhatian cukup besar dari berbagai tempat. Ahlan wa sahlan, selamat datang Pak. Dalam kesempatan ini izinkan saya menyampaikan sedikit betapa strategisnya Jakarta ke depan. Karena itu kita perlu memberikan perhatian. Ini bukan soal pilkada, tapi bagaimana kita ke depan. Asia sedang bangkit, dunia menengok ke Asia. Asia dipandang sebagai kekuatan baru, dan ini tidak bisa dipungkiri sebuah kebangkitan yang dalam 10-15 tahun terakhir ini menyedot perhatian. Cina mempesona, India kuat, Jepang sudah lebih dahulu, lebih dari 60 tahun yang lalu mereka bangkit kuat. Tapi sekarang kalau kita perhatikan, di mana sebenarnya masa depan Asia? Kita lihat di timur ada Cina, ada Korea Selatan, ada Jepang, ada Taiwan. Negara-negara itu mempesona, dunia terpesona. Tapi pernahkah terbayang bahwa 4 negara itu bisa bekerja sama? Impossible. Korea Selatan dengan Cina, never. Korea Selatan dengan Jepang tidak akan terjadi. Jepang dengan Cina tidak akan terjadi. Mereka mempesona sebagai individu negara, tapi tak mungkin menjadi kekuatan besar blok Asia Timur. Out of questions. Lihat ke selatan, ada India. Dunia banyak menengok India dengan segala macam permasalahannya. India, Pakistan,
Sri Lanka, Bangladesh. Terbayang tidak negara-negara itu bisa bekerja bersama? India, Pakistan susah sekali. India, Sri Lanka sulit sekali. Bangladesh, Pakistan sulit sekali. Di selatan Asia tak menemukan prospek masa depan sebagai sebuah blok baru. Sekarang kita lihat Asia Tenggara, apa yang terjadi? Ada Indonesia, ada Malaysia, ada Thailand, ada Filipina, ada Singapura, dan negara-negara lain. Di sini muncul persekutuan yang sudah dibangun lebih dari 50 tahun. Di Asia Tenggara, masa depan ekonomi politik Asia. Dan di tempat itu, di mana lokasinya? Kantornya, pusatnya adalah di Jakarta. Di Jakarta, Bapak Ibu sekalian, di kota ini hampir semua negara besar punya 2 duta besar. 1 duta besar untuk Indonesia, 1 duta besar untuk ASEAN. 2 duta besar. Bapak Ibu datang ke semua perwakilan Indonesia di seluruh dunia. Di perwakilan itu ada 2 bendera terpasang, 1 merah putih, 1 ASEAN. Kita di Indonesia harus menyadari bahwa Jakarta lebih dari sekedar ibu kota Indonesia. Jakarta akan menjadi pintu gerbang Asia Tenggara. Jakarta akan menjadi hub bagi Asia Tenggara. Karena itu kita harus lebih cepat dari tempat-tempat lain. Kita tidak boleh kalah cepat dengan Singapura. Kita tidak boleh kalah cepat dengan Kuala Lumpur. 2 tempat itu sudah begitu cepat mengantisipasi perubahan. Kini saatnya kita ambil alih Jakarta dan kita gunakan Jakarta sebagai pintu gerbang Indonesia. Izinkan dunia melihat Asia Tenggara, menengoknya ke Jakarta. Hari ini mau datang ke Asia Tenggara, datangnya ke Singapura dulu, baru ke tempat lain. Kami tak akan biarkan itu. Kita akan ubah semuanya lewat Jakarta, baru ke berbagai tempat di seluruh Asia Tenggara. Ini adalah sebuah momentum. Ini bukan bicara sekedar penggantian satu posisi, tapi ini bicara menempatkan Jakarta kembali di dalam radar konstelasi kota-kota utama dunia. PR-nya banyak sekali. Jakarta begitu dimasukkan ke dalam daftar kota-kota di dunia, kita selalu menempati posisi hitungan kecil. Hitungan kecil itu artinya di bawah 10, tapi dari bawah. Kota dengan keamanan yang paling berbahaya, kita masuk. Kota dengan lingkungan hidup paling bermasalah, kita masuk. Kita masuk dalam daftar, tapi posisinya bukan di posisi di atas. PR kita adalah membuat Jakarta menjadi kota yang maju, yang warganya bahagia, di mana keadilan, kesejahteraan menjadi ciri utama dari kota. Ketika disebut keadilan dan kesejahteraan, rasanya kata itu sering dengar. Keadilan dan kesejahteraan. Tapi memang itulah yang hari ini menjadi PR kita. Itu yang menjadi PR kita. Saya rasa kalau kita berbicara tentang Jakarta ke depan, justru persoalan keadilan ini. Izinkan dalam kesempatan ini saya menyampaikan bahwa amanat yang ditugaskan di pundak kami, saya dan Pak Sandi, untuk bertugas di Jakarta bukanlah amanat yang kecil. Amanat ini besar. Dan ketika mendapatkan amanat ini, kami kemudian berkeliling mendatangi berbagai tempat di Jakarta. Bang Sandi sudah lebih dahulu. Bang Sandi sudah 18 bulan ya. 18 bulan berkeliling mendatangi berbagai tempat Jakarta. Saya mulai sekitar bulan September Oktober mengelilingi. Sebelumnya kami banyak bekerja, juga termasuk mendatangi daerah-daerah yang terdepan di Indonesia. Pak Bupati Halmahera Selatan dari sini dari disebut. Pak Gubernur Maluku Utara, kami sering ke sana karena di Halmahera Selatan itulah salah satu penempatan guru-guru kita di Pulau Bacan dan pulau-pulau sekitarnya. Dengan Pak Bupati berapa kali kita bertemu. Apa yang terjadi? Kami datang ke tempat-tempat yang jauh itu, menemukan
ketertinggalan, kemiskinan, keterbelakangan. Karena itu kita mengundang anak muda untuk turun tangan ke sana. Tetapi ketika datang ke Jakarta, kami menemukan yang lebih parah dari yang kita lihat di berbagai pelosok tanah air. Di sini kemiskinan dalam ketimpangan, kemiskinan dalam kesempitan, kemiskinan dalam polusi yang tinggi, kemiskinan dalam ketidakpastian pekerjaan, kemiskinan di dalam kompleksitas kota yang luar biasa, beda sekali. Karena itu sekalian, di Jakarta pusat perekonomian, tapi di Jakarta pula hari ini menjadi salah satu lokasi kemiskinan paling ekstrim di Indonesia. Ini tantangan kita. Dan selama ini keberpihakan tidak ke bawah, keberpihakan ke atas. Kami dengan amanat yang diberikan oleh PKS Gerindra, insya Allah akan berikhtiar untuk mengubah keberpihakan harus pada rakyat keberpihakan. Dan kebijakan pada rakyat kebanyakan artinya bukan hanya mereka yang suaranya nyaring di media mainstream dan di media sosial yang mendapat perhatian, justru mereka yang tak terdengar suaranya. Dalam sebuah kunjungan ke belusuan ke beberapa kampung, ketemu dengan warga yang menceritakan masalah-masalah yang dihadapi. Salah satu hal yang saya tunjukkan betapa kita harus benar-benar mengubah cara bekerja. Suatu ketika ada ibu datang, Bu, Pak Anies, anak saya ini pintar Pak, tapi nggak bisa masuk sekolah negeri Pak. Kenapa? Karena daftarnya pakai internet. Saya miskin, terus dia menyebutnya saya bodoh Pak. Saya miskin, terus tidak ada akses internet itu. Anak kami tidak bisa sekolah karena itu. Terus sekalian, Jakarta harus berubah. Di kota ini melayani bukan hanya pada mereka yang di tengah dan di atas, yang harus dilayani lebih banyak justru mereka yang ada di berada di bawah. Jadi mudah-mudahan ikhtiar ini bisa kita jalankan sama-sama. 19 April besok menjadi pemulanya, dan mudah-mudahan karena yang kita hadapi ini agak besar. Tapi insya Allah kalau melihat perjalanan kemarin, mitosnya tak terkalahkan, realitanya insya Allah dikalahkan. Meskipun kekuatannya luar biasa, tapi terus sekalian kita berharap dengan dukungan dan doa dari Bapak Ibu semuanya, insya Allah bukan sekedar memenangkan 19 April, tapi yang tidak kalah penting adalah mari sama-sama membawa perubahan di Jakarta 5 tahun ke depan. Karena itulah yang menjadi tujuan utama dari ikhtiar ini semua. Dan semuanya yang saya hormati, izinkan dalam kesempatan ini kami memberikan sekali lagi apresiasi dan terima kasih. Dalam perjalanan selama 5 bulan terakhir ini kami berinteraksi dekat dengan teman-teman PKS. Kita menemukan adab dalam berpolitik yang amat baik. Sebuah proses yang luar biasa. Tidak terasa seperti berada di sebuah partai politik, lebih terasa seperti berada di organisasi dakwah. Rasanya saya sering berinteraksi, tapi ini adalah lagi-lagi meneguhkan, dan mudah-mudahan dalam perjalanan PKS ke depan karakter ini bisa dijaga terus, dan insya Allah Rakornas ini bisa ikut menjaga lewat program-programnya. Kita merasa pimpinan tim pemenangan kemarin Pak Mardani, beliau ada di sini ya? Ini salah satu kader terbaik. Kami tidak mungkin kita semua mendapatkan angka 40% tanpa kepemimpinan luar biasa. Itu stresnya tinggi, betul. Tapi kalau mengumpulkan semua, ini kejadian kemarin. Ustaz Salim kemarin itu tim dikumpulkan, Pak Mardani memberikan pengarahan, relawan-relawan banyak sekali. Arahannya itu unik sekali. Saya rasa tim pemenang manapun nggak ketemu. Arahannya begini: sebelum berangkat ciumlah kening istrimu, coba. Sebelum berangkat yang istri cium
ciumlah kening suami, tunjukkan kasih sayang di rumah sebelum berangkat ke medan perjuangan di luar sana. Jadi, dan beliau mengatakan bahagia itu mulainya dari rumah. Kalau rumahnya tidak bahagia, jangan harap kotanya bahagia. Cuman beliau juga nambahin, ciumlah dan pamitlah dengan istri-istrimu. Nah itu kita kaget. Kalimatnya dua. Rupanya beliau sensitif pada audiens yang hadir di sini. Tapi Ibu sekalian, apa yang menarik dari ini semua? Kepemimpinan yang dijalankan selama 5 bulan ini membangun organisasi yang tidak sederhana. Dan kami sampaikan, kader yang bekerja bersama, kami merasa salut, hormat, dan mudah-mudahan ini menggambarkan kebangkitan Islam di Indonesia. Ekonominya kuat, dalam berpolitiknya tumbuh, dan semuanya memegang adab yang tinggi. Saya rasa ini catatan menarik di saat Jakarta menjadi fokus perhatian. Kalau dihitung menurut Pak Prabowo, kampanye kita ini pahit, paket, hemat. Menurut yang bekerja, paket tekor. Yang bekerja. Tapi apa yang terjadi? Semuanya iuran. Dan Bapak sekalian, kedisiplinan dalam menjaga itu luar biasa. Insya Allah, dengan apa yang sudah kita kerjakan selama ini, dibukakan pintu kemenangan, sekaligus yang tidak kalah penting, dibukakan menjadi contoh bagaimana membangkitkan kembali gerakan melawan rupiah yang begitu besar, kekuasaan yang begitu besar, dengan semangat harga diri yang tak bisa dirupiahkan. Jadi kami semua berharap insya Allah ini menjadi sesuatu yang bersejarah. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kesempatan untuk silaturahmi di sini. Mohon disampaikan salam kepada keluarga seperti pesan Pak Ahmad dari tadi. Pada seluruh keluarga yang di rumah, pada tetangga, pada saudara, dan insya Allah sama-sama kelak kita akan antarkan Jakarta menuju perubahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klik like, share, dan jangan lupa subscribe.